Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man yatasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqimah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keistiqomahan dan kenikmatan waktu luang serta kesehatan untuk dapat senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu Isra Mi'raj. Yang pertama adalah Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat yang agung yang dianugerahkan atau diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj, peristiwa yang terjadi setelah peristiwa besar yang lain, yaitu meninggalnya istri pertama Rasulullah dan meninggalnya paman beliau, yaitu yang pertama meninggalnya paman Ali bin Abu Thalib ya, dan meninggalnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Baik, Isra secara bahasa artinya yaitu dari kata sara yang artinya perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj yaitu naik ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Dalil Al-Quran dalam peristiwa ini adalah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Selanjutnya, peristiwa ini juga terdapat dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 1 hingga 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdi ma auha ma katabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatil ma'wa idh yakhshash sidrata ma yakhsha ma zaghal basaru wa ma tagha
laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat, lalu bertambah lebih dekat. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung anak panah, atau 2 ujung busur panah, atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh suatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm 1 hingga 18. Untuk selanjutnya yaitu seorang muslim menyikapi peristiwa yang sangat agung ini atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, kita sebagai seorang muslim menerima kabar tersebut dengan penuh keimanan, yaitu karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang ghaib atau secara nalar kita tidak mampu untuk membayangkannya, yaitu ketika beliau diangkat ke langit ke-7 bersama dengan malaikat Jibril. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.